Selama ini publik hanya tahu Ammar Zoni terjerat kasus hukum. Tapi siapa sangka, di balik sidang yang menegangkan, ia justru diam-diam menyiapkan rencana melamar Camelia. Namun satu hal membuatnya menunggu, apakah Ammar sudah benar-benar mendapat restu dari mantan istrinya, Irish Bella? Sebelum kita lanjut ceritanya, jangan lupa ya like dan subscribe channel Saka Bercerita. Jangan lupa menulis asal daerah kalian di kolom komen, supaya kita lebih kenal dan dekat. Silakan duduk yang nyaman karena ceritanya baru dimulai. Let's go! Namaku Aditya Zoni. Aku jarang berbicara di depan kamera, jarang pula muncul dalam berita. Selama ini, tugasku hanya satu, berdiri sedikit di belakang, memastikan keluargaku tetap utuh meski dunia seolah tak pernah lelah menghakimi. Aku bukan aktor. Aku bukan figur publik yang terbiasa dengan sorotan. Aku hanya adik, yang kebetulan memiliki kakak bernama Ammar Zoni, nama yang terlalu sering disebut orang tanpa benar-benar dipahami. Pagi itu, aku duduk di ruang tunggu pengadilan dengan punggung bersandar pada kursi dingin berwarna abu-abu pucat. Bau kertas, pendingin ruangan yang berlebihan, dan langkah kaki petugas yang berlalu lalang menciptakan suasana yang tidak pernah benar-benar tenang. Di tempat inilah, hidup kakakku seolah diperas, dipreteli, lalu dipertontonkan sebagai konsumsi publik. Aku menarik napas panjang. Bukan karena takut, melainkan karena lelah. Sudah terlalu lama kami hidup dalam jeda. Setiap hari seperti menunggu palu hakim jatuh, meski belum tahu kapan bunyinya akan terdengar. Orang-orang di luar sana mungkin melihat ini sebagai drama, sebagai hiburan, sebagai cerita sensasional yang bisa mereka komentari tanpa rasa bersalah. Tapi bagiku, ini adalah ruang di mana harga diri, tanggung jawab, dan masa depan dipertaruhkan. Aku memandang ke arah pintu ruang sidang yang masih tertutup. Di balik sana, Ammar duduk dengan setelan yang rapi, wajahnya tenang meski aku tahu pikirannya tidak pernah benar-benar berhenti. Ia selalu seperti itu sejak kecil, menyembunyikan badai di balik ekspresi datar. Lalu, di sudut lain ruang tunggu, aku melihat sosok yang kehadirannya sering disalahpahami orang. Namanya Camelia. Ia duduk dengan tangan terlipat di pangkuan, punggung tegak, dan mata yang menatap lurus ke depan. Tidak ada riasan mencolok. Tidak ada gestur berlebihan. Hanya seorang perempuan yang memilih hadir, bukan untuk menarik perhatian, melainkan untuk menemani. Banyak orang tidak tahu itu. Atau mungkin tidak mau tahu. Aku mengenalnya jauh sebelum namanya ramai diperbincangkan. Jauh sebelum media mulai merangkai cerita mereka sendiri. Camelia bukan perempuan yang datang karena sensasi. Ia datang dengan kesadaran penuh, bahwa berdiri di sisi seseorang yang sedang jatuh adalah keputusan yang mahal harganya. Aku berdiri dan melangkah mendekat. "Kamu baik-baik saja?" tanyaku pelan. Camelia menoleh, tersenyum tipis. Senyum yang tidak dibuat-buat, tapi juga tidak sepenuhnya kuat. "Baik," jawabnya singkat. "Aku sudah terbiasa menunggu." Kalimat itu menghantamku lebih keras dari yang ia kira. Menunggu. Satu kata sederhana, tapi terasa begitu berat di tempat seperti ini. Aku duduk di kursi kosong di sampingnya. Beberapa detik kami terdiam, membiarkan suara ruang tunggu menjadi latar yang jujur. Di kejauhan, kamera wartawan mulai disiapkan. Aku tahu, begitu pintu ruang sidang terbuka, segala gestur akan ditafsirkan. Setiap tatapan akan dimaknai. Bahkan diam pun bisa menjadi headline. "Camelia," kataku akhirnya. "Kalau suatu hari kamu lelah, tidak ada yang akan menyalahkanmu." Ia menatapku cukup lama sebelum menjawab. "Aku tidak sedang menunggu pengertian orang lain, Mas Aditya," ucapnya pelan. "Aku hanya menunggu Ammar menyelesaikan apa yang harus ia tanggung." Jawaban itu membuat dadaku sesak. Bukan karena sedih, melainkan karena hormat. Orang-orang sering bertanya padaku, dengan nada setengah menyudutkan, setengah penasaran, siapa sebenarnya perempuan itu bagi Ammar? Pertanyaan yang selalu kujawab dengan senyum singkat, karena kebenaran tidak pernah cocok dengan asumsi mereka. Bagi Ammar, hidup bukan lagi tentang dirinya sendiri. Sejak proses hukum ini berjalan, setiap keputusan selalu ia timbang dengan satu pertanyaan sederhana. Apakah ini akan memperkeruh keadaan atau justru memperbaikinya?
Dan Camelia, entah bagaimana caranya, memahami itu tanpa perlu penjelasan panjang. Aku teringat percakapanku dengan Ammar beberapa waktu lalu, di rumah yang kini terasa terlalu sepi. Ia duduk di sofa, menatap lantai, lalu berkata dengan suara yang nyaris berbisik. "Gue capek, Dit. Tapi gue nggak mau salah langkah." Kalimat itu masih terngiang jelas di kepalaku. Di ruang tunggu ini, aku melihat alasan di balik keteguhan itu. Camelia tidak menuntut, tidak mendesak. Ia hanya hadir, dan terkadang, kehadiran seperti itu jauh lebih menenangkan daripada ribuan janji. Seorang petugas pengadilan melintas dan memberi isyarat bahwa persidangan akan segera dimulai. Camelia berdiri lebih dulu, merapikan bajunya, lalu menarik napas panjang. Aku bisa melihat getaran kecil di jemarinya, meski ia berusaha menyembunyikannya. "Kamu kuat," kataku. Ia menggeleng pelan. "Aku hanya memilih untuk tidak pergi." Kalimat itu kembali membuatku terdiam. Aku menyadari, sejak hari itu, cerita ini bukan lagi hanya tentang Ammar Zoni yang sedang menghadapi proses hukum. Ini tentang orang-orang di sekitarnya yang ikut menanggung beban, meski tidak pernah duduk di kursi terdakwa. Dan aku, sebagai adiknya, merasa punya tanggung jawab untuk meluruskan satu hal sejak awal. Apa yang dilihat publik hanyalah permukaan. Apa yang mereka bicarakan hanyalah potongan kecil dari kenyataan. Di balik semua rumor, gosip, dan tudingan, ada rencana yang sengaja ditahan. Ada niat yang tidak diumbar. Ada keseriusan yang memilih menunggu waktu yang tepat. Namun, semua itu belum saatnya diceritakan sekarang. Karena pagi itu, di ruang tunggu pengadilan yang dingin dan sunyi, satu hal sudah cukup jelas bagiku. Tidak semua cinta harus dibuktikan dengan kata-kata keras. Sebagian memilih diam, bertahan, dan menunggu, sampai keadaan benar-benar memungkinkan. Dan disitulah cerita ini dimulai. Aku selalu percaya, seseorang tidak benar-benar dikenal dari sorotan yang mengarah padanya, melainkan dari cara ia bersikap saat tak ada satupun kamera yang merekam. Ammar adalah contoh paling nyata dari keyakinanku itu. Di depan publik, ia terlihat tenang, dingin, seolah semua yang terjadi hanyalah badai kecil yang bisa dilewati. Namun sebagai adiknya, aku tahu betul, ketenangan itu bukan karena ia tidak merasa apa-apa, melainkan karena ia memilih menahan semuanya sendiri. Hari itu, setelah persidangan ditunda, kami kembali ke rumah dengan langkah yang lebih berat dari saat berangkat. Tidak ada percakapan di dalam mobil. Mesin menyala, jalanan bergerak, tetapi pikiran kami tertinggal di ruang sidang. Ammar duduk di kursi penumpang depan, menatap lurus ke arah jalan, tangannya saling menggenggam erat, seolah takut pikirannya akan runtuh jika dilepaskan. Aku tidak langsung berbicara. Aku tahu, ada waktu di mana kata-kata hanya akan memperkeruh isi kepala. Sesampainya di rumah, Ammar melepas sepatunya dengan gerakan pelan. Ia berjalan ke ruang tamu, duduk, lalu menyandarkan kepalanya ke sandaran sofa. Napasnya panjang, berat, dan penuh tekanan yang tak terucap. Rumah itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Bahkan detak jam dinding terdengar terlalu keras. "Dit," katanya akhirnya, suaranya rendah namun jelas. "Lo pernah ngerasa hidup lo kayak ditahan di satu titik?" Aku duduk di hadapannya. "Sekarang ini, semua orang ngerasa begitu, Mar. Tapi enggak semua orang berani ngaku." Ia tersenyum tipis, senyum yang tidak sampai ke mata. "Gue bukan takut sama putusan," lanjutnya. "Gue takut salah ngambil sikap. Satu gerakan aja, bisa jadi bahan omongan baru." Itulah Ammar yang jarang diketahui orang. Ia bukan hanya menghadapi hukum, tetapi juga menghadapi penilaian sosial yang tidak pernah menunggu fakta lengkap. Setiap hari, namanya dipelintir, kisah hidupnya diringkas seenaknya, seolah ia tidak lagi punya sisi manusia. Aku memperhatikannya dengan seksama. Bahunya tampak lebih turun dari biasanya. Matanya menyimpan kelelahan yang tidak bisa disembunyikan meski ia berusaha keras. Aku tahu, di kepalanya bukan hanya perkara hukum yang berputar, tetapi juga rasa bersalah, penyesalan, dan keinginan untuk memperbaiki hidup. "Ammar," ucapku hati-hati, "lo enggak sendirian." Ia menoleh ke arahku. "Justru itu yang bikin gue lebih berat, Dit," jawabnya pelan. "Karena ada banyak orang yang ikut kena imbas."
Kalimat itu mengarah pada satu nama, meski tidak ia sebutkan. Camelia. Sejak kehadirannya diketahui publik, arah pemberitaan berubah. Ia dijadikan simbol, ditarik ke berbagai narasi yang tidak pernah ia pilih. Ada yang menyebutnya penyemangat, ada pula yang menudingnya oportunis. Semua bicara, tanpa pernah bertanya. Aku pernah bertanya langsung pada Ammar, jauh sebelum namanya ramai diberitakan. "Lo serius sama dia?" tanyaku saat itu. Ammar tidak langsung menjawab. Ia menatapku cukup lama, lalu berkata dengan nada yang sangat tenang. "Justru karena gue serius, gue nggak mau sembarangan." Jawaban itu kini kembali terngiang di telingaku. Di ruang tamu yang sunyi, Ammar berdiri dan berjalan ke jendela. Ia membuka tirai sedikit, membiarkan cahaya sore masuk. Wajahnya terlihat lebih jelas sekarang. Garis lelah di sekitar mata, rahang yang mengeras menahan emosi, dan tatapan yang penuh perhitungan. "Gue sadar," katanya tanpa menoleh, "orang-orang pengin gue cepat-cepat bikin pengakuan. Entah soal hidup gue, perasaan gue, atau rencana gue ke depan." Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan. "Tapi gue nggak mau kehidupan pribadi gue jadi alat pengalih perhatian dari proses yang lagi gue jalanin." Aku mengangguk pelan. Itu sikap yang jarang dimiliki orang dalam posisi seperti dirinya. Di luar sana, banyak yang memilih sensasi demi simpati. Banyak yang menjadikan hubungan pribadi sebagai tameng atau pembelaan. Namun Ammar memilih jalan yang lebih sunyi, menunda, menahan, dan menanggung risiko disalahpahami. Aku teringat pada Camelia di ruang tunggu pengadilan. Caranya duduk diam, caranya menahan diri dari tatapan kamera, dan caranya memilih tidak bicara meski namanya disebut di mana-mana. Mereka berdua, dengan cara yang berbeda, sama-sama sedang menunggu. "Lo nggak takut dia pergi?" tanyaku jujur. Ammar tersenyum kecil. "Kalau dia pergi karena nggak kuat, gue bakal terima. Tapi kalau gue maksa dia bertahan di situasi yang belum pantas, gue nggak bakal maafin diri gue sendiri." Jawaban itu membuatku terdiam lama. Di titik itu, aku semakin paham. Kisah ini bukan tentang drama cinta seperti yang dibayangkan publik. Ini tentang tanggung jawab yang bertabrakan dengan perasaan. Tentang seseorang yang sadar bahwa tidak semua hal harus dilakukan sekarang, meski hati mendesak. Malam semakin turun. Lampu ruang tamu menyala, menciptakan bayangan panjang di dinding. Ammar kembali duduk, kali ini lebih tegak, seolah telah menata ulang pikirannya. "Gue cuma mau satu hal," katanya lirih. "Kalau nanti gue melangkah, semua sudah pada tempatnya." Aku menatapnya, merasakan campuran rasa sedih dan bangga. Sedih karena ia harus melalui ini dengan cara yang tidak mudah. Bangga karena ia memilih tetap bertanggung jawab, meski dunia terus mendesaknya untuk terburu-buru. Di balik semua wajah tenang yang ditampilkan Ammar di depan publik, ada pergulatan panjang yang tidak pernah masuk berita. Ada keputusan-keputusan kecil yang diambil dengan konsekuensi besar. Dan ada satu nama yang terus ia jaga, bukan untuk disembunyikan, melainkan untuk dilindungi. Aku mulai menyadari satu hal sejak beberapa waktu itu. Sebuah nama bisa berubah makna hanya karena terlalu sering diucapkan oleh orang yang tidak mengenalnya. Nama itu adalah Camelia. Awalnya, ia hanya disebut dalam lingkaran kecil. Percakapan keluarga yang lirih, bisikan teman dekat, dan perhatian secukupnya dari orang-orang yang benar-benar peduli. Namun, seperti air yang menemukan celah, rumor mulai merembes ke ruang publik. Satu potongan informasi yang tidak lengkap menjelma menjadi cerita utuh versi mereka sendiri. Pagi itu, aku membuka ponsel dengan perasaan yang tidak terlalu baik. Judul-judul berita bermunculan, berjejer rapi seolah sudah direncanakan. Ada yang bernada tanya, ada yang menyudutkan, ada pula yang terlalu percaya diri menarik kesimpulan. Nama Camelia muncul di sana, berdampingan dengan nama Ammar, seakan keduanya adalah bagian dari skenario yang sengaja disusun. Aku menghela napas panjang. Orang-orang itu cepat sekali menyimpulkan, gumamku. Ammar yang duduk di seberang meja hanya melirik sekilas. "Biarin," katanya singkat. "Gue udah siap disalahpahami." Kalimat itu terdengar ringan, tapi aku tahu betul, tidak ada satupun manusia yang benar-benar kebal terhadap penghakiman. Ammar mungkin bisa menahan diri, tapi orang-orang di sekitarnya ikut menanggung akibatnya.
termasuk Camelia. Siang itu, aku menemuinya secara tidak sengaja di sebuah tempat yang relatif sepi. Ia duduk dengan secangkir minuman yang sudah tidak lagi beruap, menatap layar ponselnya dengan ekspresi datar. Aku bisa menebak apa yang sedang ia baca. "Kamu enggak harus lihat semua itu," kataku sambil duduk di hadapannya. Ia tersenyum kecil, lalu meletakkan ponselnya terbalik di atas meja. "Aku cuma ingin tahu sejauh apa cerita itu berkembang," jawabnya pelan. Ternyata imajinasi orang jauh lebih liar dari kenyataan. Nada bicaranya tenang, terlalu tenang untuk seseorang yang namanya sedang dipelintir kemana-mana. Tidak ada amarah, tidak pula pembelaan. Hanya penerimaan yang terasa pahit. "Kalau kamu mau menjang sebentar, itu enggak apa-apa," ucapku hati-hati. Camelia menggeleng. "Aku enggak datang untuk terlihat. Aku datang karena memilih." Jawaban itu membuatku menunduk sesaat. Di dunia yang gemar memaksa orang memilih kubu, kalimat itu terasa sangat dewasa. Aku ingat pertama kali Ammar menyebut namanya kepadaku. Bukan dengan nada berbunga-bunga, bukan pula dengan cerita romantis yang berlebihan. Ia hanya berkata, "Dia orangnya sederhana, tapi pikirannya rapi." Saat itu aku belum sepenuhnya mengerti. Kini, aku mulai paham. Rumor tentang pengakuan cinta di ruang persidangan mulai beredar luas. Katanya, Ammar melontarkan kalimat tertentu, katanya ada tatapan yang diartikan sebagai isyarat, katanya suasana sidang berubah karena emosi pribadi. Semua terdengar dramatis, padahal kenyataannya jauh lebih sunyi. Aku ada di sana. Aku melihat langsung. Yang terjadi hanyalah dua pasang mata yang bertemu sebentar, lalu kembali pada perannya masing-masing. Tidak ada gestur berlebihan. Tidak ada kata yang melampaui batas. Namun, bagi mereka yang haus cerita, itu sudah cukup untuk membangun narasi. "Kamu enggak terganggu?" tanyaku pada Camelia. Ia menatap keluar jendela, ke arah jalan yang ramai. "Terganggu, iya," jawabnya jujur. "Tapi aku lebih terganggu kalau harus menjelaskan sesuatu yang bahkan belum waktunya dijelaskan." Kalimat itu terasa begitu sejalan dengan sikap Ammar. Aku semakin menyadari, kedekatan mereka dibangun bukan dari euforia, melainkan dari kesepakatan diam-diam. Bahwa tidak semua hal harus disuarakan sekarang. Di sisi lain, tekanan publik semakin terasa. Beberapa orang mulai mendekatiku, bertanya dengan nada setengah menggoda, setengah mengorek. Ada pula yang mencoba memancing pernyataan, seolah aku adalah pintu masuk menuju pengakuan besar yang mereka tunggu. Apa benar Ammar mau menikah? Seberapa serius hubungannya? Camelia itu siapa sebenarnya? Pertanyaan-pertanyaan itu terus berulang, seakan jawabannya bisa memuaskan semua orang. Aku selalu menjawab dengan kalimat yang sama. Yang pasti, Ammar sedang fokus menyelesaikan tanggung jawabnya. Sebagian kecewa. Sebagian lain menuduhku menutup-nutupi. Aku belajar satu hal dari situ. Kebenaran tidak selalu diterima dengan baik jika tidak sesuai dengan ekspektasi. Sore itu, ketika aku kembali ke rumah, Ammar sedang duduk sendirian di teras. Ia menatap langit yang mulai berubah warna, jingga bercampur abu-abu. Aku duduk di sampingnya tanpa berkata apa-apa. "Nama dia mulai kemana-mana," ucapku akhirnya. Ammar mengangguk. "Gue tahu. Lo enggak mau klarifikasi?" Ia tersenyum miring. "Klarifikasi cuma bikin orang nunggu kelanjutannya. Gue enggak mau hidup gue jadi serial." Jawaban itu terasa pahit, tapi masuk akal. Di titik itu, aku paham, kesunyian yang mereka pilih bukan karena takut, melainkan karena sadar, setiap kata yang keluar sekarang bisa berujung pada kesalahpahaman baru. Menjaga jarak bukan berarti tidak peduli. Justru sebaliknya. Nama Camelia mungkin sudah terlanjur beredar. Namun maknanya, bagi Ammar, tetap sederhana. Seseorang yang ingin ia jaga, bukan ia pamerkan. Dan bagi diriku, sebagai adik yang menyaksikan semuanya dari dekat, bab ini menjadi penanda bahwa badai sesungguhnya bukan datang dari ruang sidang, melainkan dari cerita-cerita yang diciptakan di luar sana. Sementara itu, Ammar dan Camelia terus berjalan pelan, memilih diam, dan menunggu waktu. Tanpa tahu, tekanan terbesar justru baru saja dimulai.
Jika ada satu hal yang sering disalahartikan orang tentang keluarga kami, itu adalah cara kami menghadapi tekanan. Banyak yang mengira, ketika situasi terasa berat, kami akan larut dalam keheningan yang menyesakkan. Padahal, justru di saat-saat seperti itulah, candaan kecil sering menjadi satu-satunya cara agar napas tetap terasa normal. Pagi itu, kami berkumpul di rumah. Tidak lengkap, tapi cukup untuk membuat ruang makan terasa hidup. Ammar duduk di ujung meja dengan secangkir kopi yang sudah dingin. Tatapannya kosong, namun alisnya sedikit terangkat, tanda ia sedang mendengarkan obrolan meski pikirannya melayang ke tempat lain. Aku memecah suasana. "Mar," kataku santai, "katanya lo kemarin bikin pengakuan di ruang sidang. Romantis juga tempatnya." Beberapa orang menoleh ke arah kami. Ammar menghela napas, lalu tersenyum tipis. "Gue salah tempat kali, Dit. Harusnya di kafe." Tawa kecil terdengar. Bukan tawa lepas, melainkan tawa yang sengaja dikeluarkan agar ketegangan tidak terlalu kentara. Candaan itu, yang bagi orang lain mungkin terdengar ringan, sebenarnya membawa beban yang tidak kecil. Rumor tentang pengakuan perasaan itu sudah beredar kemana-mana, menjadi bahan spekulasi tanpa henti. "Serius?" lanjutku dengan nada menggoda, "apa benar lo ngaku di depan hakim?" Ammar menatapku, matanya tajam sesaat, lalu berkata, "Gue kesana buat tanggung jawab, bukan buat drama." Kalimat itu mengakhiri candaan dengan cara yang tidak bisa dibantah. Suasana kembali hening, tapi kali ini bukan hening yang canggung. Lebih seperti hening yang penuh pengertian. Camelia datang tidak lama setelah itu. Ia masuk dengan langkah pelan, menyapa singkat, lalu duduk di kursi yang agak jauh dari Ammar. Jarak itu mungkin terlihat aneh bagi orang luar, namun bagiku, itu adalah bentuk kesepakatan yang tidak tertulis. Mereka memilih menjaga batas, bukan karena tidak dekat, melainkan karena menghormati situasi. Aku memperhatikannya diam-diam. Wajahnya tenang, seperti biasa. Namun ada sesuatu yang berbeda, tatapannya lebih waspada, seolah ia sadar betul setiap geraknya bisa disalahartikan. Aku tahu, berada di ruangan yang sama dengan keluarga Ammar saat ini bukan perkara mudah. "Gimana kabar kamu?" tanyaku. "Baik," jawabnya singkat. "Cuma agak lucu baca berita." Aku tersenyum pahit. "Lucu versi yang bikin capek." Ia mengangguk pelan. "Iya." Di tengah obrolan ringan itu, ada satu momen yang membuatku berhenti bercanda. Ammar menatap Camelia sejenak, lalu kembali menunduk, seolah ada kalimat yang ingin ia ucapkan tapi sengaja ditahan. Tatapan itu bukan tatapan penuh euforia, melainkan penuh perhitungan. Aku mengenal tatapan itu. Tatapan orang yang sedang menunda sesuatu yang penting. Setelah beberapa saat, kami pindah ke ruang keluarga. Televisi menyala tanpa benar-benar ditonton. Percakapan mengalir ringan, membahas hal-hal sepele. Namun, seperti aliran sungai yang tenang di permukaan, aku tahu ada arus kuat di bawahnya. Aku memutuskan untuk kembali melempar candaan, kali ini lebih pelan. "Kalau rumor itu benar," kataku, "orang-orang pasti nunggu kelanjutannya." Ammar tersenyum, lalu menjawab dengan nada datar. "Biarkan mereka nunggu. Gue juga lagi nunggu." Jawaban itu membuatku menatapnya lebih lama. Ada makna di sana yang tidak diucapkan. Camelia mendengarnya. Aku bisa melihat dari caranya mengangkat kepala sedikit, lalu menghela napas pelan. Tidak ada protes. Tidak ada tuntutan. Hanya penerimaan yang terasa semakin berat. Di titik itu, aku sadar, candaan kami bukan sekadar pengalih perhatian. Itu adalah cara Ammar menguji dirinya sendiri. Apakah ia sanggup menahan keinginan pribadi demi satu tujuan yang lebih besar? Aku menarik napas dalam-dalam. "Lo nggak capek nahan semuanya?" tanyaku lirih. Ammar menoleh ke arahku. "Capek," jawabnya jujur. "Tapi lebih capek kalau gue bikin kesalahan baru." Kalimat itu terdengar sederhana, namun penuh konsekuensi. Ia tahu, satu langkah yang terlalu cepat bisa mengaburkan fokus publik, bahkan merusak apa yang sedang ia perjuangkan di ruang sidang. Camelia berdiri, bersiap pulang. Ia pamit dengan sopan, lalu menoleh ke arah Ammar. Tatapan mereka bertemu sebentar, lalu terputus. Tidak ada kata, tidak ada janji. Namun aku bisa merasakan,
ada kesepakatan yang lebih kuat dari ucapan apapun. Setelah pintu tertutup, aku duduk kembali di samping Ammar. "Lo sadar enggak?" kataku pelan, "orang bakal terus salah paham." Ia mengangguk. "Gue tahu." "Terus?" Ia tersenyum kecil. "Biar waktu yang jelasin." Jawaban itu menegaskan satu hal bagiku. Candaan yang kami lontarkan selama ini bukan tanda ketidakseriusan. Justru sebaliknya, itu adalah tameng agar keseriusan tidak rusak oleh emosi sesaat. Ada fase dalam hidup seseorang ketika ia berhenti bertanya apa yang ia inginkan, dan mulai memikirkan apa yang seharusnya ia lakukan. Aku melihat fase itu jelas di wajah Ammar sejak beberapa waktu terakhir. Ia tidak lagi gelisah karena opini orang lain, melainkan karena pertarungan batin yang jauh lebih sunyi. Malam itu, rumah terasa lebih lengang dari biasanya. Hujan turun perlahan, menimbulkan suara ritmis di atap yang seolah menyelaraskan isi kepala kami. Aku duduk di ruang kerja, membaca ulang beberapa catatan yang tidak terlalu kupahami, ketika Ammar mengetuk pintu. "Dit," katanya singkat, "kita ngobrol sebentar." Nada suaranya berbeda. Tidak berat, tapi juga tidak santai. Aku tahu, ini bukan obrolan biasa. Ia duduk di kursi seberang meja, menautkan jari-jarinya. Beberapa detik berlalu sebelum ia akhirnya membuka suara. Aku tidak menyela. Ada kalanya, seseorang hanya butuh ruang untuk mengumpulkan keberanian. "Gue udah mikirin ini lama," ucapnya akhirnya. "Bukan semalam 2 malam." Aku menatapnya, memberi isyarat agar ia melanjutkan. "Hubungan gue sama Camelia, bukan hal yang bisa gue biarin menggantung tanpa arah," katanya pelan. "Tapi gue juga nggak mau mengambil langkah yang salah." Kalimat itu terdengar seperti pengakuan, namun juga seperti beban yang sudah terlalu lama dipikul. "Jadi," tanyaku. Ammar menarik napas panjang. "Gue pengen melamar dia. Dengan cara yang benar." Aku terdiam. Bukan karena terkejut, melainkan karena akhirnya kalimat itu diucapkan dengan jelas. Selama ini, niat itu terasa menggantung di udara, hadir tanpa pernah benar-benar disebut. Mendengarnya langsung membuat suasana ruangan berubah, menjadi lebih serius, lebih nyata. Tapi, lanjutnya cepat, seolah takut aku salah menangkap maksudnya, "bukan sekarang." Aku mengangguk perlahan. "Lo mau nunggu?" "Iya," jawabnya mantap. "Sampai semua proses ini selesai. Sampai enggak ada lagi yang bisa bilang gue pakai hubungan pribadi buat pengalihan." Keputusan itu terdengar dewasa, namun aku tahu, harga yang harus dibayar tidak kecil. Menunda sesuatu yang penting seringkali lebih berat daripada sekadar membatalkannya. "Lo udah ngomong ke dia?" tanyaku. Ammar tersenyum tipis. "Gue udah jujur dari awal. Gue bilang, kalau dia ngerasa terlalu berat, gue nggak bakal nahan." Jawaban itu membuatku menghela napas panjang. Di satu sisi, aku lega. Di sisi lain, aku merasakan beban yang sama beratnya. Aku teringat wajah Camelia. Caranya menerima situasi tanpa banyak bicara. Caranya hadir tanpa menuntut kepastian cepat. Semua itu kini terasa lebih jelas maknanya. "Dan dia?" tanyaku lagi. Ammar menatap meja sejenak, lalu berkata dengan suara rendah. "Dia bilang, dia enggak nunggu janji. Dia nunggu sikap." Kalimat itu menghantamku keras. Itu bukan jawaban orang yang sekadar ikut arus. Itu jawaban seseorang yang benar-benar sadar apa yang ia pilih. Di luar, hujan semakin deras. Cahaya lampu memantul di kaca jendela, menciptakan bayangan yang bergerak pelan. Aku merasa, di ruangan itu, 2 orang dewasa sedang menyusun keputusan yang akan memengaruhi banyak hal. "Apa lo nggak takut publik makin ribut?" tanyaku jujur. Ammar menggeleng. "Ribut itu pasti. Tapi gue lebih takut sama diri gue sendiri kalau gue melangkah tanpa pertimbangan." Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan. "Gue mau, nanti, kalau gue berdiri di depan dia, enggak ada rasa malu. Enggak ada utang penjelasan ke siapapun." Aku memandangnya dengan perasaan campur aduk. Ammar yang dulu dikenal spontan, kini berubah menjadi seseorang yang menghitung setiap langkah. Bukan karena kehilangan keberanian, melainkan karena belajar dari jatuh yang tidak sederhana. Malam semakin larut. Percakapan kami berlanjut,
membahas kemungkinan terburuk, tekanan yang mungkin datang, dan konsekuensi dari keputusan ini. Tidak ada euforia. Tidak ada bayangan romantis berlebihan. Yang ada hanyalah kesadaran bahwa cinta, pada titik tertentu, menuntut kedewasaan. Sebelum kembali ke kamarnya, Ammar berdiri dan menatapku. "Dit," katanya pelan, "kalau nanti orang-orang bilang gue main aman, bilang gue pengecut, atau bilang gue nggak serius, biarin." Ia tersenyum kecil. "Yang penting, gue tahu apa yang gue jaga." Aku mengangguk. "Dan gue ada di belakang lo." Setelah ia pergi, aku duduk sendiri di ruang kerja, membiarkan pikiranku mengembara. Aku menyadari, keputusan Ammar bukanlah jalan yang mudah. Menunggu di tengah tekanan publik adalah ujian kesabaran yang nyata. Ada satu titik dalam setiap penantian, ketika kesabaran tidak lagi diuji secara perlahan, melainkan didorong hingga ke batasnya. Titik itu datang tanpa aba-aba. Tidak sopan. Tidak memberi waktu untuk bersiap. Dan bagi Ammar, titik itu tiba lebih cepat dari yang kami perkirakan. Pagi itu, aku terbangun oleh dering ponsel yang tidak berhenti. Satu panggilan masuk, diikuti pesan bertubi-tubi. Nada notifikasi terasa seperti alarm bahaya. Aku belum membuka apapun, tapi firasat buruk sudah lebih dulu menguasai dada. Judul-judul berita kembali memenuhi layar. Kali ini, bukan sekadar rumor ringan. Bukan lagi spekulasi setengah bercanda. Narasinya berubah tajam. Lebih berani. Lebih menekan. Ammar dituduh memanfaatkan simpati. Hubungan pribadinya dipelintir sebagai strategi. Nama Camelia diseret lebih jauh, lebih kasar, tanpa ampun. Aku menutup mata sejenak. Ini bukan lagi soal kesalahpahaman. Ini sudah menjadi penghakiman massal. Di ruang makan, Ammar duduk dengan ponsel di tangannya. Wajahnya tenang, terlalu tenang. Ia membaca satu persatu, tanpa ekspresi. Aku tahu, ketenangan seperti itu justru menandakan badai sedang berkecamuk di dalam. "Lo lihat ini?" tanyaku. Ammar mengangguk pelan. "Gue lihat." "Lo enggak marah?" Ia meletakkan ponselnya di meja, lalu menatapku. "Marah itu gampang, Dit," katanya lirih. "Yang susah itu tetap pegang kendali." Aku terdiam. Jawaban itu tidak membuat situasi terasa lebih ringan. Hari itu, kami kembali ke pengadilan. Suasananya berbeda. Lebih ramai. Lebih bising. Kamera-kamera tampak lebih agresif. Pertanyaan dilemparkan tanpa jeda, tanpa empati. Aku berjalan sedikit di depan Ammar, berusaha menjadi tameng sebisa mungkin. Di kejanghan, aku melihat Camelia. Ia berdiri agak terpisah, wajahnya pucat, matanya sembab meski ia berusaha tersenyum. Untuk pertama kalinya sejak aku mengenalnya, aku melihat kelelahan yang tidak bisa ia sembunyikan sepenuhnya. Aku mendekatinya. "Kamu enggak apa-apa?" Ia mengangguk, tapi jeda sebelum jawabannya terlalu lama untuk disebut baik-baik saja. "Aku cuma tidak menyangka sejang ini," katanya pelan. "Aku tahu maksudnya. Tidak ada yang benar-benar siap menghadapi tekanan publik dalam skala seperti ini, apalagi ketika semua terjadi bukan karena kesalahan pribadi, melainkan karena kedekatan dengan seseorang yang sedang diuji hidupnya." Saat Ammar melintas di dekat kami, pandangan mereka bertemu. Kali ini lebih lama dari biasanya. Ada kekhawatiran yang jelas di mata Ammar, sesuatu yang jarang ia perlihatkan di depan siapapun. Namun ia tetap berjalan masuk ke ruang sidang. Tetap memilih diam. Persidangan berlangsung lebih menegangkan dari hari-hari sebelumnya. Setiap detail terasa diawasi. Setiap gerak seolah punya makna tersembunyi. Aku duduk di bangku pengunjung, merasakan tekanan yang merambat perlahan ke tengkuk. Di sela-sela itu, pikiranku terus bertanya, apakah keputusan menunggu ini masih bisa dipertahankan? Sore harinya, setelah semua selesai, kami kembali ke rumah dalam keheningan yang berat. Tidak ada candaan. Tidak ada obrolan ringan. Bahkan hujan yang turun pun terasa berbeda, lebih dingin, lebih tajam. Di ruang tamu, Ammar berdiri lama tanpa bicara. Tangannya mengepal, lalu terlepas. Napasnya berat. "Dit," katanya akhirnya, suaranya lebih rendah dari biasanya, "gue mulai ragu." Kalimat itu membuat dadaku mengencang. "Ragu soal apa?" tanyaku.
Ia menatap lantai. Ragu apakah diam gue ini masih melindungi, atau justru melukai. Aku tidak langsung menjawab. Pertanyaan itu terlalu jujur untuk ditanggapi sembarangan. Lo takut Kamelia kenapa-kenapa? Tanyaku pelan. Ammar mengangguk. Gue lihat dia hari ini. Dia capek. Dan itu karena gue. Kalimat itu terdengar seperti vonis bagi dirinya sendiri. Di malam yang sama, Kamelia mengirim pesan singkat. Tidak panjang. Tidak dramatis. Mas, aku baik-baik saja. Jangan ambil keputusan karena rasa bersalah. Aku membaca pesan itu setelah Ammar menunjukkannya padaku. Kami saling pandang, sama-sama terdiam. Ada kelegaan kecil, tapi juga tekanan yang semakin besar. Karena justru disitulah letak masalahnya. Kamelia tetap memilih bertahan. Ammar semakin merasa bertanggung jawab. Publik semakin menekan. Tiga arah yang saling bertabrakan. Malam itu, Ammar tidak langsung tidur. Ia duduk sendirian di teras, menatap gelap, seolah mencari jawaban di antara sunyi. Aku mengawasinya dari dalam, merasa tidak berdaya. Aku sadar, keputusan yang ia ambil di bab 5 kini benar-benar diuji. Menunggu tidak lagi terasa netral. Diam tidak lagi aman. Setiap pilihan memiliki risiko yang sama besarnya. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, aku melihat Ammar berada di persimpangan yang paling berbahaya. Antara tetap bertahan pada prinsipnya, atau mengubah langkah demi melindungi orang yang ia jaga. Ada tekanan yang datang dari luar, dan ada tekanan yang lahir dari dalam diri sendiri. Jika yang pertama bisa dihindari dengan menutup mata dan telinga, maka yang kedua tidak pernah bisa ditipu. Aku melihat jelas, pada hari-hari setelah badai itu datang, Ammar bukan lagi sekadar lelah, ia mulai berperang dengan dirinya sendiri. Pagi itu, suasana rumah begitu sunyi. Tidak ada suara televisi. Tidak ada obrolan ringan. Bahkan langkah kaki terasa seperti gema yang terlalu keras. Ammar duduk di meja makan sejak subuh. Secangkir kopi di hadapannya sudah dingin entah sejak kapan. Tatapannya kosong, namun rahangnya mengeras, seolah sebuah keputusan besar sedang dipaksa keluar dari kepalanya. Ada yang mau gue lakuin hari ini, katanya tiba-tiba. Aku menoleh. Ngelakuin apa? Ia mengangkat wajahnya. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku melihat ketegasan yang bercampur dengan kegelisahan. Gue mau ketemu Iris. Kalimat itu membuat udara di sekitarku terasa berhenti bergerak. Aku tidak langsung menjawab. Bukan karena kaget, melainkan karena memahami bobot keputusan itu. Lo yakin? Tanyaku akhirnya. Ammar mengangguk pelan. Gue nggak bisa melangkah lebih jauh tanpa ini. Apapun yang orang bilang tentang masa lalu, dia tetap bagian dari cerita hidup gue. Dan yang mau gue lakuin nanti, gue nggak mau ninggalin luka baru. Aku menarik napas dalam-dalam. Aku tahu, ini bukan langkah yang mudah. Tidak banyak orang memiliki keberanian untuk menghadapi masa lalu dengan kepala tegak, apalagi ketika luka itu belum sepenuhnya kering. Kami berangkat tanpa banyak bicara. Sepanjang perjalanan, Ammar lebih sering menatap keluar jendela. Tangannya bertumpu di paha, jemarinya bergerak pelan, tanda pikirannya tidak pernah diam. Aku tidak bertanya lagi. Ada percakapan yang tidak membutuhkan kata. Saat kami tiba, suasana terasa canggung sejak awal. Namun tidak ada permusuhan di udara. Hanya kehati-hatian. Hanya jarak yang terbentuk dari pengalaman panjang. Iris Bella duduk di hadapan kami dengan sikap tenang. Tidak dingin. Tidak hangat berlebihan. Matanya tajam, namun tidak menyerang. Ia menatap Ammar cukup lama sebelum akhirnya berbicara. Apa yang mau kamu sampaikan? Tanyanya datar. Ammar menarik napas panjang. Aku bisa melihat dadanya naik turun lebih berat dari biasanya. Aku datang bukan buat membenarkan masa lalu, katanya pelan. Aku juga nggak datang buat minta dimengerti. Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan dengan suara yang lebih mantap. Aku cuma mau jujur. Aku menunduk sedikit. Aku tahu, kejujuran inilah yang paling berisiko, sekaligus paling dibutuhkan. Ada seseorang dalam hidup aku sekarang, lanjut Ammar. Dan niat aku ke dia serius. Tapi aku nggak mau melangkah tanpa menyelesaikan apa yang masih jadi tanggung jawab batin aku. Ruangan itu hening. Tidak ada interupsi.
Tidak ada reaksi berlebihan. Iris Bella menyandarkan punggungnya, menatap Ammar tanpa ekspresi yang mudah dibaca. Beberapa detik terasa seperti menit. "Kamu takut dinilai?" tanyanya kemudian. Ammar menggeleng. "Aku takut menyakiti," jawabnya jujur. "Aku sudah cukup bikin luka. Aku enggak mau nambah satu lagi." Kalimat itu terdengar sederhana, tapi penuh penyesalan yang tidak dibuat-buat. Aku melihat perubahan kecil di wajah Iris. Bukan senyum, tapi sesuatu yang melunak. Ia menghela napas pelan, lalu berkata, "Orang sering lupa, hubungan yang gagal tidak selalu berarti niatnya dulu main-main." Kalimat itu membuatku menatapnya. Ada kedewasaan di sana. Ada penerimaan yang tidak mudah. "Aku enggak bisa ngatur hidup kamu," lanjutnya. "Dan aku juga enggak punya hak buat nahan kamu bergerak." Ia berhenti sejenak, lalu menatap Ammar dengan sorot mata yang lebih tenang. "Kalau niat kamu memang serius, lakukan dengan cara yang benar. Jangan jadikan siapapun pelarian." Ammar mengangguk. Matanya sedikit memerah, namun suaranya tetap terjaga. "Itu yang lagi aku coba." Beberapa detik berlalu. Lalu Iris berkata kalimat yang bahkan tidak pernah terlintas di pikiranku sebelumnya. "Aku enggak keberatan. Selama kamu bertanggung jawab dan enggak mengulang kesalahan yang sama." Restu itu tidak diucapkan dengan upacara. Tidak dramatis. Tidak penuh air mata. Namun justru karena itulah, bobotnya terasa begitu besar. Aku melihat Ammar menunduk, bukan karena kalah, melainkan karena lega. "Terima kasih," katanya lirih. Saat kami keluar dari tempat itu, langkah Ammar terlihat lebih ringan, meski wajahnya tetap serius. Di dalam mobil, ia tidak langsung menyalakan mesin. Ia hanya duduk, menatap ke depan, lalu menutup matanya sejenak. "Gue nggak nyangka," katanya pelan. "Gue juga," jawabku jujur. Ia tersenyum kecil. "Sekarang, setidaknya gue tahu, niat gue nggak berdiri di atas luka yang belum diselesaikan." Namun kelegaan itu tidak sepenuhnya menghapus tekanan. Justru sebaliknya. Dengan satu beban terangkat, tanggung jawab Ammar terasa semakin nyata. Kini, ia tidak hanya menunggu proses hukum selesai, tetapi juga menjaga kepercayaan yang baru saja diberikan. Malam harinya, Ammar menerima pesan dari Camelia. Ia membacanya perlahan, lalu menyerahkan ponsel itu padaku. "Mas, apapun yang kamu lakukan hari ini, aku percaya kamu melakukannya dengan pertimbangan." Aku mengembalikan ponsel itu tanpa berkata apa-apa. Kata-kata terasa tidak diperlukan. Di titik inilah aku menyadari, konflik terbesar bukan lagi soal restu atau rumor, melainkan soal waktu. Karena ketika niat sudah bulat, restu sudah ada, dan perasaan sudah jelas, penantian justru terasa semakin berat. Publik mungkin masih mencibir. Media mungkin masih mencari celah. Namun bagi Ammar, garisnya sudah tegas. Ia akan menunggu. Ia akan menyelesaikan prosesnya. Dan ia akan melangkah tanpa meninggalkan bayangan masa lalu di belakangnya. Setelah hari itu, setelah percakapan yang tidak pernah kami bayangkan akan terjadi, aku melihat perubahan yang halus namun nyata pada diri Ammar. Bukan perubahan yang mencolok, bukan pula yang bisa langsung ditangkap kamera. Perubahannya ada pada cara ia duduk, cara ia menarik napas, dan cara ia memandang hari esok, lebih tenang, tapi juga lebih berat. Seolah satu simpul telah terurai, namun benang-benang lain justru terasa semakin menegang. Pagi-pagi sekali, sebelum matahari benar-benar naik, aku menemukan Ammar sudah duduk di teras. Udara masih dingin. Jalanan depan rumah belum ramai. Ia memegang secangkir teh hangat, bukan kopi seperti biasanya. Kebiasaan kecil yang berubah seringkali menandakan sesuatu yang besar sedang dipikirkan. "Lo enggak tidur?" tanyaku. Ia menggeleng pelan. "Tidur. Tapi bangun lebih cepat." Aku duduk di sampingnya. Tidak ada percakapan beberapa saat. Kami membiarkan pagi bekerja dengan caranya sendiri. Burung-burung mulai terdengar. Cahaya perlahan masuk di sela pepohonan. "Apa lo ngerasa lebih ringan?" tanyaku akhirnya. Ammar tersenyum kecil, tapi senyum itu tidak sepenuhnya lega. "Lebih jelas," jawabnya. "Bukan lebih ringan." Jawaban itu terasa sangat Ammar. Ia tidak pernah menginginkan hidup yang mudah. Ia hanya ingin hidup yang jujur,
meski jalannya berliku. Hari itu, kami kembali ke pengadilan. Namun suasananya terasa berbeda, setidaknya bagiku. Tekanan masih ada, kamera masih menunggu, pertanyaan masih dilemparkan. Tapi sikap Ammar kini lebih tegak. Ia tidak lagi terlihat seperti seseorang yang terus-menerus bertahan. Ia terlihat seperti seseorang yang sedang menyelesaikan sesuatu. Di ruang tunggu, aku melihat Camelia duduk sendirian. Kali ini, ia tidak memegang ponsel. Tangannya bertumpu di pangkuan, matanya menatap kosong ke dinding. Aku mendekat, duduk di kursi sebelahnya. "Kamu kelihatan capek," kataku pelan. Ia tersenyum tipis. "Capek itu pasti," jawabnya. "Tapi aku tenang." Aku menoleh ke arahnya. "Tenang?" Ia mengangguk. "Karena aku tahu sekarang, apa yang ditunggu itu jelas. Bukan sekadar harapan kosong." Kalimat itu membuat dadaku menghangat sekaligus sesak. Aku tahu, tidak semua orang sanggup menunggu dengan kesadaran penuh seperti itu. Banyak yang menunggu sambil menuntut. Banyak pula yang bertahan sambil menyimpan kekecewaan. Namun Camelia menunggu dengan kepala tegak, seperti Ammar. Ketika Ammar masuk ke ruang sidang, aku melihatnya menoleh sekilas ke arah Camelia. Tidak lama, tidak mencolok, tapi cukup untuk menyampaikan sesuatu yang tidak perlu diucapkan. Camelia membalasnya dengan anggukan kecil. Hari itu, persidangan berjalan panjang. Detail demi detail dibedah. Waktu terasa berjalan lambat, seolah sengaja menguji kesabaran semua orang di ruangan itu. Aku duduk, mendengarkan, dan sesekali menatap Ammar yang berdiri di hadapan semua orang dengan sikap tenang. Di kepalaku, satu hal terus berputar. Inilah harga dari menunggu dengan cara yang benar. Sore hari, setelah semua selesai, kami berkumpul di satu ruangan kecil yang jauh dari sorotan. Ammar duduk bersandar, matanya terpejam sejenak. Camelia berdiri tidak jauh darinya, menjaga jarak seperti biasa. "Aku nggak mau kamu terus datang ke sini kalau sudah terlalu berat," kata Ammar akhirnya. Camelia menatapnya. Tidak terkejut, tidak tersinggung. "Aku datang bukan karena kewajiban," jawabnya pelan. "Aku datang karena pilihan." Aku melihat Ammar menarik napas dalam-dalam. "Pilihan kamu berat," katanya. "Pilihan kamu juga," balas Camelia. Percakapan itu singkat, tapi syarat makna. Tidak ada janji manis. Tidak ada kalimat besar. Yang ada hanya kesepakatan sunyi antara dua orang dewasa yang sadar bahwa hidup tidak sedang memberi mereka jalan pintas. Namun, tekanan dari luar tidak berhenti. Beberapa hari kemudian, pemberitaan kembali memanas. Kali ini, bukan hanya soal Ammar, tetapi juga keputusan diamnya. Ada yang menyebutnya pengecut. Ada yang mengatakan ia sengaja bermain aman. Ada pula yang menuduhnya memanfaatkan kesabaran Camelia. Aku membaca semuanya dengan perasaan campur aduk. Namun Ammar memilih satu hal yang mengejutkanku. Ia tidak merespons apapun. "Lo enggak mau klarifikasi?" tanyaku. Ammar menggeleng. "Gue lagi enggak pengin menang debat," katanya. "Gue pengin menyelesaikan tanggung jawab." Kalimat itu menjadi pegangan barunya. Namun, menunggu dengan kepala tegak bukan berarti tidak merasa sakit. Aku melihat sendiri malam-malam ketika Ammar duduk sendirian lebih lama dari biasanya. Aku melihat bagaimana ia menahan diri untuk tidak menelpon Camelia hanya untuk memastikan semuanya baik-baik saja, karena ia tahu, ketenangan juga butuh ruang. Suatu malam, ia berkata padaku, "Dit, ternyata menahan diri itu lebih capek daripada menghadapi serangan langsung." Aku mengangguk. "Karena lo enggak cuma lawan orang lain. Lo lawan diri sendiri." Ia tersenyum pahit. "Iya." Di titik inilah aku benar-benar menyadari, puncak konflik bukan lagi soal izin, restu, atau opini publik. Puncaknya ada pada keteguhan Ammar mempertahankan sikapnya, meski semua orang seolah mendesaknya untuk mempercepat cerita. Ia bisa saja melangkah sekarang. Ia bisa saja mengumumkan niatnya. Ia bisa saja membungkam kritik dengan satu pernyataan besar. Namun ia memilih tidak. Karena baginya, keseriusan tidak diukur dari seberapa cepat seseorang bertindak, melainkan dari seberapa konsisten ia menjaga prinsipnya. Di akhir hari yang panjang itu, Ammar berdiri di depan cermin, merapikan kemejanya.
Ia menatap bayangannya sendiri cukup lama. Gue nggak tahu kapan semua ini selesai, katanya tanpa menoleh. Tapi gue tahu, gue nggak mau keluar dari sini sebagai orang yang mengorbankan orang lain demi kenyamanan gue sendiri. Kalimat itu menutup bab ini dengan cara yang sunyi, namun menghantam. Ada perubahan yang tidak datang dengan suara keras. Ia tidak diumumkan, tidak pula dirayakan. Ia hadir pelan, nyaris tak terasa, namun perlahan menggeser arah angin. Perubahan itulah yang mulai kurasakan setelah semua tekanan besar itu dilewati. Bukan karena badai benar-benar reda, melainkan karena orang-orang mulai lelah berteriak tanpa arah. Pagi itu, aku membuka ponsel dengan perasaan yang berbeda. Bukan cemas, bukan pula bersiap menghadapi serangan baru. Aku hanya penasaran. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, apa yang kubaca tidak sepenuhnya menyakitkan. Narasinya masih tajam, tapi tidak sekejam sebelumnya. Pertanyaannya masih ada, tapi nadanya mulai berubah. Bukan lagi menyudutkan, melainkan mencari tahu. Aku menoleh ke arah Ammar yang sedang duduk di ruang tengah, membaca berkas persidangan dengan fokus penuh. Wajahnya tetap sama, tenang, serius, dan terkendali. Ia belum tahu perubahan kecil di luar sana, dan sejujurnya, aku ragu ia akan terlalu memedulikannya. Mar, kataku akhirnya, kayaknya orang-orang mulai mikir ulang. Ia menatapku sekilas. Mikir ulang soal apa? Soal lo, jawabku jujur. Soal kenapa lo milih diam selama ini. Ammar mengangkat bahu. Kalau mereka sampai di situ sekarang, berarti memang waktunya. Jawaban itu khas dirinya. Tidak ada nada puas. Tidak ada keinginan membuktikan siapa yang benar. Seolah semua ini memang hanya soal waktu, bukan pembelaan. Hari itu, kami kembali ke pengadilan. Namun suasananya terasa berbeda. Masih ramai, tapi tidak seagresif sebelumnya. Beberapa wartawan bertanya dengan nada yang lebih berhati-hati. Bahkan ada yang hanya mengangguk tanpa melemparkan pertanyaan apapun. Di ruang tunggu, aku melihat Camelia duduk membaca buku. Sebuah pemandangan sederhana, namun terasa kontras dengan kegaduhan yang selama ini mengelilinginya. Aku duduk di dekatnya. Kamu kelihatan lebih tenang, kataku. Ia menutup bukunya perlahan. Karena aku berhenti berharap orang lain segera mengerti, jawabnya. Kalau mereka mengerti sekarang, itu bonus. Kalimat itu membuatku tersenyum kecil. Ia tidak pernah menggantungkan ketenangannya pada validasi publik. Beberapa orang mulai mendekatiku secara pribadi. Bukan untuk menggali sensasi, melainkan untuk bertanya dengan sungguh-sungguh. Mereka ingin tahu, bukan sekadar mencari judul. Aku menjawab seperlunya, tanpa melebihkan, tanpa mengurangi. Ammar memilih menunggu, kataku berulang kali. Bukan karena ragu, tapi karena bertanggung jawab. Kalimat itu tampaknya mulai menemukan tempatnya. Aku melihat perubahan lain yang lebih halus. Komentar-komentar yang dulu kasar kini berganti dengan nada reflektif. Ada yang menulis tentang kedewasaan. Ada pula yang mulai membicarakan batas antara urusan hukum dan kehidupan pribadi. Tidak semuanya mendukung, tentu saja. Namun setidaknya, arah pembicaraan tidak lagi sepenuhnya liar. Sore itu, setelah persidangan, Ammar duduk di teras rumah, menatap senja. Aku duduk di sampingnya, membawa 2 gelas minuman hangat. Lo sadar enggak, kataku, diam lo itu ternyata kerja juga. Ia tersenyum kecil. Diam itu bukan strategi, Dit. Diam itu pilihan. Hasilnya di luar kendali gue. Aku mengangguk. Tapi orang-orang mulai lihat konsistensinya. Ammar terdiam sejenak. Kalau mereka lihat, bagus. Kalau enggak juga enggak apa-apa. Jawaban itu kembali menegaskan satu hal, Ammar tidak pernah menjadikan opini publik sebagai tujuan akhir. Baginya, tujuan itu sederhana, keluar dari semua ini dengan kepala tegak dan tanpa meninggalkan luka baru. Di sisi lain, aku melihat Camelia juga mengalami perubahan. Ia tidak lagi selalu menunduk saat berada di tempat umum. Ia tetap menjaga sikap, tapi ada keyakinan yang mulai terlihat jelas. Bukan keyakinan akan janji cepat, melainkan keyakinan bahwa pilihannya tidak salah. Suatu sore, aku berbincang dengannya cukup lama. Kalau semua ini selesai nanti, tanyaku,
apa yang paling kamu harapkan? Ia berpikir sejenak sebelum menjawab. Aku ingin memulai sesuatu tanpa bayang-bayang, katanya. Bukan tanpa masa lalu, tapi tanpa beban yang belum diselesaikan. Jawaban itu terasa begitu dewasa. Malam-malam berlalu dengan ritme yang lebih stabil. Tekanan belum sepenuhnya hilang, tapi tidak lagi menghimpit. Ammar mulai kembali membaca, menulis, dan menata hal-hal kecil dalam hidupnya. Bukan sebagai pelarian, melainkan sebagai cara menjaga kewarasan. Suatu malam, ia berkata padaku, "Dit, gue baru sadar satu hal." "Apa?" tanyaku. "Kadang, yang bikin orang salah paham bukan karena kita nggak menjelaskan," katanya pelan. "Tapi karena mereka belum siap mendengar." Kalimat itu terasa tepat menggambarkan semua yang telah kami lalui. Bab ini tidak dipenuhi ledakan konflik seperti sebelumnya. Tidak ada keputusan besar yang diumumkan. Tidak ada momen dramatis yang mengubah segalanya dalam sekejap. Namun justru disinilah letak kekuatannya. Perubahan sudut pandang publik bukan datang karena satu klarifikasi panjang, melainkan karena konsistensi sikap. Orang-orang mulai melihat pola, bukan potongan. Mereka mulai menghubungkan titik-titik yang selama ini terpisah. Dan aku, sebagai orang yang berdiri paling dekat dengan Ammar, melihat satu hal dengan sangat jelas. Ia tidak berubah demi diterima, melainkan tetap pada dirinya hingga akhirnya dipahami. Aku selalu percaya bahwa setiap perjalanan panjang akan menemukan titik diamnya sendiri. Bukan berhenti, melainkan momen ketika seseorang bisa menarik napas tanpa rasa sesak. Bab ini adalah tentang napas itu. Tentang akhir dari satu fase yang melelahkan, sekaligus awal dari niat yang selama ini disimpan dengan rapi dan penuh kesadaran. Hari itu datang tanpa gemuruh. Tidak ada hujan deras atau matahari yang terlalu terik. Langit terlihat biasa saja, seolah tidak ingin ikut campur dalam kisah yang akan ditutup dengan tenang. Namun justru disitulah aku merasakan sesuatu yang berbeda. Beban yang selama ini menggantung perlahan luruh, satu persatu, tanpa perlu dipaksa. Proses hukum itu akhirnya selesai. Aku melihat Ammar berdiri di ruang tamu, menatap kosong ke arah jendela. Tidak ada sorak kegembiraan, tidak pula luapan emosi berlebihan. Wajahnya tetap tenang, namun matanya berbicara banyak. Ada kelegaan, ada kelelahan, dan ada kesadaran bahwa satu bab hidupnya telah benar-benar ditutup. Semua sudah lewat, kataku pelan, seolah takut memecah suasana. Ammar mengangguk. Iya. Dan sekarang, tanggung jawab gue justru lebih besar. Kalimat itu membuatku menoleh penuh perhatian. Lebih besar gimana maksud lo? Ia menatapku, kali ini dengan tatapan yang sangat yakin. Karena sekarang gue nggak punya alasan lagi buat menunda. Aku tahu persis apa yang ia maksud. Dan jujur saja, dadaku terasa hangat mendengarnya. Beberapa hari setelah semua itu, kami duduk bersama di ruang keluarga. Tidak ada kamera, tidak ada wartawan, tidak ada tekanan. Hanya kami, dalam keheningan yang terasa jauh lebih jujur. Ammar membuka pembicaraan dengan nada yang jarang ia gunakan, nada yang sangat personal. Dit, katanya, gue mau lo tahu satu hal. Selama ini, setiap keputusan yang gue ambil, gue pertimbangkan matang. Termasuk soal Camelia. Aku mengangguk, mempersilakannya melanjutkan. Gue nggak pernah main-main. Gue nunggu bukan karena ragu, tapi karena gue mau datang dengan kondisi yang bersih. Secara hukum, secara mental, dan secara tanggung jawab. Aku tersenyum tipis. Dan sekarang? Sekarang gue siap, jawabnya mantap. Namun sebelum melangkah lebih jauh, ada satu hal yang Ammar lakukan diam-diam. Sesuatu yang tidak pernah ia ceritakan ke publik, bahkan hampir tidak ke siapapun. Ia menemui Iris Bella. Pertemuan itu berlangsung sederhana. Tidak ada drama, tidak ada perdebatan. Hanya dua orang dewasa yang sama-sama memahami bahwa masa lalu tidak harus menjadi penghalang bagi masa depan, selama disikapi dengan jujur dan saling menghormati. Ammar bercerita padaku setelahnya. Gue datang bukan buat minta izin, katanya. Tapi buat minta restu. Karena bagaimanapun, dia bagian dari hidup gue yang pernah ada. Aku terdiam mendengarnya. Dan apa jawabannya? Tanyaku hati-hati. Ammar menarik napas panjang.
Dia bilang, selama gue serius dan bertanggung jawab, dia enggak akan berdiri di jalan gue. Kalimat itu bukan sekadar jawaban. Itu adalah penutup yang dewasa atas satu cerita lama, agar cerita baru bisa dimulai tanpa bayangan. Saat Ammar menyampaikan niatnya pada Camelia, suasananya jauh dari kata mewah. Tidak ada pesta, tidak ada kejutan besar. Hanya percakapan panjang di ruang yang tenang. Namun justru disitulah letak kekuatannya. Aku enggak datang dengan janji manis, kata Ammar pada Camelia. Aku datang dengan niat. Dan niat itu mau aku buktikan, bukan aku ucapkan berulang-ulang. Camelia menatapnya lama. Tidak ada air mata berlebihan, hanya senyum kecil yang penuh makna. Aku tidak menunggu sempurna, jawabnya pelan. Aku menunggu kesiapan. Dan sekarang aku melihat itu. Aku yang mendengar cerita itu hanya bisa menghela napas lega. Perjalanan panjang ini akhirnya menemukan bentuknya. Bukan sebagai sensasi, melainkan sebagai keputusan yang matang. Publik akhirnya tahu, namun tidak lagi dengan kegaduhan. Berita itu muncul dengan nada yang berbeda. Tidak penuh kecurigaan, tidak pula syarat spekulasi. Orang-orang mulai melihat cerita ini secara utuh, bukan sepotong-sepotong. Ada yang mendukung, ada yang tetap ragu. Namun kali ini, keraguan itu tidak lagi melukai. Aku belajar satu hal penting dari semua ini. Bahwa hidup seorang figur publik memang tidak pernah sepenuhnya menjadi milik sendiri. Namun keputusan besar tetap harus lahir dari ruang yang paling pribadi. Ruang di mana kejujuran lebih penting daripada tepuk tangan. Ammar tidak pernah ingin dikenal sebagai sosok yang bangkit karena pembelaan. Ia ingin dikenal sebagai seseorang yang bertanggung jawab atas pilihannya, termasuk dalam mencintai. Dan Camelia, dengan segala ketenangannya, tidak pernah menuntut pengakuan cepat. Ia memilih berjalan sejajar, bukan mendahului, bukan pula tertinggal. Di akhir semua ini, aku berdiri sebagai saksi. Bukan hanya sebagai adik, tetapi sebagai orang yang melihat dari dekat bagaimana sebuah niat dijaga, diuji, lalu ditepati. Bab ini bukan tentang kemenangan besar. Bukan pula tentang pembuktian di hadapan dunia.